juga bisa gitu ya di zona bawah sini. Nah, ini lebih high probability zona kedua ini. Nah, oke, baik. Halo teman-teman semuanya. Ya, di sini aku coba analisa XAUSD ya buat tanggal 26 sampai 30 Mei 2025 ya untuk arah gold gitu ya. Tapi sebelum aku analisa, buat teman-teman yang ingin masuk di Telegram, masuk aja, klik aja di link bio. Biasanya di situ banyak informasi yang kami kasih gitu ya. Oke, kita langsung aja. Di sini kita lihat di weekly dulu ya. Jadi kita lihat arahnya kemana secara HTF. Ya, pertama kita cek dulu trennya. Ya, kita lihat di sini dia respect sama fair value gap. Cuman dia nge-sweep ya secara weekly. Respect fair value gap, di sini dia nggak mampu juga, tapi sini ada order block ya, jadi dia ngambil order block weekly ya, dia respect ya sama fair value gap. Oke, dan kita lihat harga ngepam ke atas ya ketika dia jadi weak ya, harga ngepam ke atas dan close candlenya di atas ya, dan close candlenya di atas. Terus di sini ada area resistance secara weekly itu di break ya dengan doji candle, dan artinya apa? Artinya volume buyers cukup dominan. Ya, ada perubahan, dia potensi buat lanjut ke atas secara teknikal. Ya, jadi potensi ketika dia retrace di sini area RBS resistance become support, potensi buat ngambil atas. Next target kalau misalnya dia memang benar-benar naik itu di high ke atas ini sebagai liquidity ya, dan atas ini sebagai liquidity. Jadi potensi ke ATH juga ya teman-teman semuanya, asalkan berita news dari US terus yang lainnya itu mendukung terjadinya kepanikan geopolitik lah bisa dibilang gitu. Jadi orang banyak menyimpan asetnya itu di emas. Nah, tapi kalau misalnya beritanya itu berdamai ya emas paling stuck atau konsolidasi gitu ya. Kita lihat aja nanti untuk newsnya, tapi yang pasti secara teknikal ada potensi buat dia lanjut untuk mendaki karena udah breakout secara resisten HTF gitu. Oke, kalau kita lihat secara daily pun ya, di sini secara daily dia memang udah sweep liquidity ya. Ntar kita hapus dulu. Di sini sweep liquidity, teman-teman bisa cek sweep liquidity, dan artinya kalau misalnya dia sweep ya ini sebuah manipulasinya dia lah intinya kayak gitu ya. Dan kemarin minggu lalu kita ada bilang ya gold potensi buat dia masih bisa untuk turun asalkan zona krusial ini nggak di break gitu ya, karena kalau misalnya ini di break ya udah perubahan tren, artinya potensi buat dia lanjut untuk mendaki gitu, karena ini area SBR gitu ya. SBR ini memang di hari selanjutnya itu dia jatuh gitu, ini jatuh terus dia balik lagi, jatuh, balik lagi. Nah, di sini ketika di hari kapan gitu, tiba-tiba dia close candlenya itu di atas. Akhirnya apa? Akhirnya tidak sesuai dengan plan yang kita udah tentukan. Karena udah di break, ini batas zona validnya dia. Ya, jadi kalau misalnya ini di break artinya udah nggak invalid untuk kita cari sell. Ya, oke. Ini udah di break sesuai pembahasan kita kemarin. Ya, apabila ini di break dia akan ngejar gap ini gitu ya. Ada berita yang ada video yang selanjutnya tentang arah gold ya, itu kita buatin ya. Dia potensi buat nutup gap dan sesuai nutup gap ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nonton video kita kemarin itu udah harusnya udah profit gitu ya. Oke, dan untuk secara daily ya potensi buat ngejar ini, cuman dia ada ketahan di area resisten nantinya ya, ini area resisten kita lihat aja. Apabila ini di break potensi buat ngejar atas lagi, intinya seperti itu. Zona buy itu di mana bang? Zona buy itu di area sini, teman-teman bisa perhatikan di fair value gap ini udah diambil ya. Di sini juga bisa atau mau di sini juga bisa gitu ya. Ini zona RBS resisten become support ya, di sini zonanya. Nah, atau zona order block itu juga bisa di sini, cuman terlalu kecil gitu ya, terlalu dekat gitu ketika dia retracement. Tapi bisa kalau misalnya ada konfirmasi ya, karena kalau terlalu dekat tuh rawannya di sweep gitu, jadi nge-sweep dulu baru dia terbang gitu. Ini bisa, terus ini juga bisa gitu ya di zona bawah sini. Nah, ini lebih high probability zona kedua ini. Nah, jadi plannya
potensi buat dia lanjut untuk mendaki. Untuk zona buy itu pertama di sini, zona buy kedua itu di sini. Ya, apabila ini zona kedua di break, artinya plannya gagal ya untuk kita cari buy. Ya selama ini belum di break, ya udah kita punya plan buat cari buy di sini untuk kita swing ke atas itu bisa gitu ya. Dan untuk sell gimana bang? Untuk sell bagusnya itu ketika dia memang udah sweep ya. Tapi kalau teman-teman pengen lihat detail konfirmasinya bisa di area resisten ini, nanti dicek aja. Kalau misalnya ada kita bisa masuk, kalau nggak ada ya no, kita nggak bisa masuk gitu. Karena terlalu beresiko gitu. Volume buyersnya cukup lumayan kenceng juga gitu ya. Tapi lihat juga nanti news-newsnya. Nah bagusnya ketika memang udah sweep ya. Jadi kalau misalnya udah sweep kayak gini, ada terjadi konfirmasi, nah itu kita bisa tenang gitu. Kenapa? Karena dia ngambil sebuah liquidity atau bahan bakar gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya konsep untuk XAUSD buat minggu depan ya secara weekly. Jadi seperti itu. Ya untuk sell mungkin di area resisten, tapi harus terjadi konfirmasi dulu ya baru kita bisa masuk. Tapi kalau misalnya nggak ada ya udah kita nggak bisa masuk gitu ya. Atau yang kedua nunggu dia sweep dulu baru kita bisa masuk ketika terjadi konfirmasi. Tapi kalau misalnya zona buy ini ya memang harus terjadi dulu konfirmasi, atau mau agresif itu bisa bebas ya. Tapi harusnya di respect gitu ya, karena volume buyers cukup lumayan kenceng gitu ya. Oke, itu aja teman-teman semuanya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di follow dan like and comment ya. Sampai berjumpa di next video.